Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapsananda Kirana. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peranan perpustakaan sebagai alat penelitian. Dalam penunjang penelitian, kegiatan perpustakaan adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melayangkan sumber informasi yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Perpustakaan juga menyebarluaskan hasil penelitian, civitas akademiknya, sehingga hasil penelitian bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. B. Komputer pelengkap lunak sebagai alat penelitian. Komputer dapat menghitung, membandingkan, mencari, mengambil, mengurutkan, dan mengatur data penelitian dengan lebih efisien dan akurat. Perangkat lunak berguna memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Saya akan membahas tentang skala pengukuran sebagai alat penelitian. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval atau jarak yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Nah, di sini skala pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala paling sederhana, yang mana angka yang diberikan hanya sebagai simbol untuk membedakan kategori yang dimaksud. Misalnya jenis kelamin. 1 itu untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Angka tersebut hanya berfungsi sebagai label atau kategori tanpa memiliki nilai numerik seperti angka sejati. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang berdasarkan kepada ranking, diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Misalnya dari ranking 1 sampai ranking 4. Ketiga, skala interval. Skala interval memiliki karakteristik dari skala nominal dan skala ordinal, ditambah karakteristiknya adanya interval yang tetap. Contohnya, misalnya 3 orang murid, si A mendapatkan 70, sedangkan si B mendapatkan 35. Nah, si C mendapatkan nilai 0. Ada jarak atau interval tetap yakni 35. Namun, kita tidak bisa mengatakan si A 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Yang keempat ada skala rasional. Skala rasional adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Contohnya umur seseorang dan ukuran timbangan berat badan. Berat badan seseorang keduanya tidak memiliki angka 0 negatif. Artinya seseorang tidak dapat berumur di bawah 0 tahun dan seseorang harus memiliki timbangan di atas 0 pula. Misalnya berat badan si A 30 kg dan berat badan si B 60 kg. Selanjutnya ada statistik sebagai alat penelitian. Peranan statistik dalam penelitian pendidikan. Statistik mempunyai peranan yang penting dalam sebuah penelitian, sehingga hasil dari penelitian tersebut akan lebih valid dan lengkap. Di antaranya, peranan statistik dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Ketiga, teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Yang keempat, alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, selanjutnya ada analisis statistik dalam penelitian pendidikan. Berikut akan dipaparkan beberapa alat analisis dalam statistik yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Teknik ini mungkin merupakan teknik yang paling mudah dan yang paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. 2 ada kolerasi. Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Yang ketiga ada regresi. Regresi merupakan ketika preset ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel yang lain. Yang keempat ada t-test. Teknik t-test ini digunakan bila preset ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Nah, sekian selanjutnya yaitu mengenai pikiran manusia sebagai alat penelitian. Nah, dalam hal ini seperti yang telah kita ketahui bahwasannya
Pikiran manusia tidak diragukan lagi merupakan alat terpenting dalam kotak penelitian. Tidak ada yang setara kekuatannya, pemahamannya, penalaran integratifnya dengan pemikiran manusia. Untuk itu, dalam hal ini yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan evaluasi, akurasi, dan kredibilitas dan nilai informasi dan alur penalaran. Misalnya mungkin melibatkan salah satu atau lebih dari hal berikut ini. Pertama, penalaran verbal. Memahami dan mengevaluasi teknik persuasif yang terdapat dalam lisan dan bahasa tulis. Kedua, analisis argumen, yaitu membedakan alasan yang mendukung dan tidak mendukung. Ketiga, penalaran probabilistik, yaitu menentukan kemungkinan dan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai logika deduktif. Logika deduktif dimulai dengan satu atau lebih premis. Nah, dalam hal ini premis adalah pernyataan atau asumsi yang awalnya dianggap benar oleh peneliti. Misalnya, jika semua tulip adalah tanaman, premis 1, dan jika semua tanaman menghasilkan energi melalui fotosintesis, premis 2, maka semua tulip harus menghasilkan energi melalui fotosintesis, yang merupakan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif ini dimulai bukan dengan kebenaran atau asumsi yang telah ditetapkan, melainkan dengan sebuah pengamatan. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam metode ilmiah mengacu pada pendekatan di mana seseorang peneliti harus yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menguji hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat menganalisis data. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pikiran lain. Seperti kata pepatah lama bahwasannya 2 kepala lebih baik dari 1, 3 kepala lebih baik lagi. Dalam hal ini maksudnya bahwasannya pemikiran untuk berkolaborasi dengan pikiran lain itu sangat penting. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat penelitian. Untuk materi yang selanjutnya, di sini yang pertama konstruksi. Konstruksi sendiri merupakan abstraksi yang tidak dapat diamati langsung, tetapi berguna dalam menafsirkan data empiris dan membangun teori. Yang kedua, variabel. Nah, para peneliti, khususnya peneliti kuantitatif, merasa berguna untuk berpikir dalam istilah variabel. Karena dalam hal ini, variabel adalah konstruksi dan karakteristik yang dapat mengambil nilai atau skor yang berbeda. Selanjutnya, konstanta. Kebalikan dari variabel adalah tetap. Konstanta adalah nilai tetap dalam sebuah studi. Jika semua mata pelajaran dalam sebuah penelitian adalah siswa kelas 8, maka tingkatan kelas adalah konstanta. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.